Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu ketidakpastian dalam suatu hubungan. Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat di mana segalanya terasa goyang dan tidak ada kejelasan. Momen-momen ini seringkali disertai dengan rasa cemas dan kebingungan, yang mungkin muncul pertanyaan seperti ini, apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau apakah hubungan ini akan bertahan dalam waktu yang jangka panjang? Ketidakpastian adalah bagian dari setiap hubungan, dan meskipun itu wajar, bagaimana kita menghadapinya bisa sangat memengaruhi kualitas hubungan diri kita. Tanpa penanganan yang bijak, ketidakpastian ini bisa berkembang menjadi stres yang bisa mengganggu dan merusak kepercayaan diri kita. Nah, di video kali ini kita akan menjelajahi 5 cara untuk menghadapi ketidakpastian dalam hubungan. Kami akan memberikan tips dan strategi yang bisa membantu kalian merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi tantangan ini. Dengan pemahaman yang lebih baik dan pendekatan yang tepat, kalian bisa mengubah ketidakpastian menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dan menemukan kejelasan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, bicara dari hati ke hati. Ketika menghadapi ketidakpastian dalam hubungan, salah satu langkah paling penting yang bisa kalian ambil adalah berbicara dari hati ke hati, daripada terjebak dalam pikiran sendiri atau membiarkan keraguan itu membesar. Cobalah untuk mengajak pasanganmu berbicara secara terbuka dan jujur. Penting untuk mengungkapkan perasaanmu dengan jelas. Misalnya, jika kamu merasa khawatir tentang masa depan hubungan, atau ada hal-hal yang membuatmu merasa tidak pasti, ungkapkanlah secara langsung. Gunakan kalimat yang berbicara tentang perasaanmu sendiri, seperti, "Aku merasa cemas tentang bagaimana hubungan kita ke depannya," daripada menyalahkan ataupun mengkritik pasangan kita. Selain itu, berikan pasanganmu kesempatan untuk menyampaikan perasaannya juga. Tanyakan bagaimana mereka merasa tentang hubungan kalian dan apa yang mungkin membuat mereka merasa tidak pasti. Dengan mendengarkan perspektif mereka, kalian bisa saling memahami dengan lebih dalam dan mengidentifikasi sumber ketidakpastian yang mungkin ada. Dan ingat, komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk meredakan ketidakpastian. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jangan terlalu fokus pada hal yang negatif. Ketidakpastian dalam hubungan seringkali dapat membuat kita terjebak dalam pikiran negatif dan meragukan segala sesuatunya. Ketika kita merasa tidak pasti, kita cenderung lebih fokus pada apa yang salah atau apa yang mungkin tidak berhasil, daripada melihat hal-hal baik yang ada dalam suatu hubungan. Untuk menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik, penting untuk tidak terlalu fokus pada hal-hal yang negatif saja. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu ke hal-hal yang positif dalam hubungan kalian. Ingatkan diri sendiri tentang momen-momen indah yang telah kalian bagikan, dan bagaimana kalian berhasil menghadapi dan melewati tantangan sebelumnya. Melihat hubungan secara positif membantu mengurangi kecemasan dan membuatmu lebih mampu menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih tenang. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang baik, kamu akan merasa lebih percaya diri dan lebih mampu menemukan solusi untuk masalah yang ada. Yang ketiga, beri ruang dan waktu. Ketidakpastian dalam hubungan seringkali muncul ketika kita merasa terburu-buru atau tertekan untuk segera mendapatkan jawaban ataupun solusi. Namun penting untuk diingat bahwa tidak ada hubungan yang sempurna dan semua hubungan memerlukan waktu untuk berkembang dan matang. Salah satu cara untuk menghadapi ketidakpastian adalah dengan memberikan diri sendiri dan pasanganmu ruang dan waktu. Ini bukan berarti kamu harus menjauh secara fisik ataupun emosional, tetapi lebih kepada memberikan keleluasaan untuk masing-masing dari kalian merenung dan memahami perasaan secara lebih mendalam. Ketika kamu merasa tertekan ataupun tidak pasti, cobalah untuk memberi dirimu sedikit waktu untuk bernafas dan mengurangi ketegangan. Ini bisa berupa waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu nikmati, berbicara dengan teman dekat, atau hanya meluangkan waktu sendiri untuk refleksi. Beri juga pasanganmu ruang yang sama untuk merenung dan menghadapi perasaannya sendiri. Memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian dari proses perkembangan hubungan dapat membantu kalian berdua untuk lebih sabar dan terbuka. Ketidakpastian ini bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat hubungan jika kalian menghadapinya dengan sikap yang positif dan penuh dengan kesabaran.
Yang keempat, tetap menjadi diri sendiri. Ketika ketidakpastian melanda suatu hubungan, mungkin ada dorongan untuk mengubah diri sendiri agar lebih bisa cocok dengan harapan atau keinginan pasangan. Namun penting untuk diingat bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Ketidakpastian seringkali dapat menimbulkan perasaan tidak aman ataupun kekhawatiran bahwa kita perlu melakukan perubahan besar untuk menjaga hubungan tersebut. Namun mengubah siapa diri kita sebenarnya hanya untuk menyenangkan pasangan bukanlah solusi yang sehat. Hal ini bisa menyebabkan stres, kebingungan, dan akhirnya merusak suatu hubungan. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri. Dengan mempertahankan identitasmu, kamu juga membantu pasanganmu untuk lebih mengenal dan menghargaimu dengan apa adanya. Dan ini semua akan menciptakan dasar yang kuat untuk saling menghormati dan mencintai satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu bersiap untuk semua kemungkinan. Menghadapi ketidakpastian dalam hubungan memerlukan keberanian dan kesiapan untuk menerima bahwa apapun bisa terjadi. Tidak ada jaminan dalam hubungan. Kadang-kadang hubungan bisa berkembang menjadi lebih kuat dan penuh dengan cinta. Sementara di lain waktu mungkin harus diakhiri jika memang itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Menyiapkan diri untuk segala kemungkinan berarti menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang terbuka dan realistis. Ini tidak berarti kamu harus berharap yang terburuk, tetapi lebih kepada memahami bahwa perjalanan hubungan bisa membawa berbagai arah. Dengan cara ini kamu akan merasa lebih siap untuk menghadapi hasil apapun tanpa terlalu terkesan oleh ketidakpastian yang ada. Penting untuk memiliki sikap yang fleksibel dan adaptif. Jika hubungan berkembang dan kalian bisa mengatasi tantangan secara bersama, itu adalah hasil yang positif. Namun jika pada akhirnya kalian memutuskan bahwa kalian itu terpisah, adalah keputusan yang terbaik, siapkan dirimu untuk menerimanya dengan lapang dada. Dengan bersiap untuk segala kemungkinan, kamu tidak hanya melindungi dirimu dari kekecewaan yang mendalam, tetapi juga mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh ketidakpastian. Sikap ini membantu kamu untuk lebih fokus pada proses dan pelajaran yang didapat selama perjalanan suatu hubungan tersebut, daripada hanya berfokus pada hasil akhirnya saja. Dan itulah 5 cara menghadapi ketidakpastian dalam suatu hubungan. Dan ingatlah, setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dengan bijaksana. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.